Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Tentu ada hal yang lebih berharga adalah bagaimana cara kita mengembangkan diri sebagai seorang guru. Salah satu di antaranya adalah sebagai seorang pengajar praktik pendidikan guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang trik lolos pengajar praktik 100% sukses. Silakan daftar di SIM PKB. Di situ kalian bisa memilih sebagai calon guru penggerak ataupun sebagai pengajar praktik. Dan tentunya teman-teman jangan sampai lupa password ketika masuk ke SIM PKB tersebut. Nah, ini tampilannya. Ada beberapa ruang gerak yang bisa teman-teman isi. Ingin menjadi seorang guru penggerak angkatan 10 atau angkatan selanjutnya, mau pengajar praktik atau fasilitator maupun instruktur. Selanjutnya, setelah teman-teman masuk dalam link pendaftaran, maka teman-teman diminta untuk melengkapi berbagai persyaratan. Persyaratan diantaranya adalah kurikulum vitae, dan juga terkait dengan rekomendasi dari pimpinan. Nah, hal yang terpenting lagi adalah terkait dengan esai. Menulis esai. Menulis esai yang dimaksud dalam form guru penggerak ini sebagai calon pengajar praktik adalah dengan menjawab berbagai macam pertanyaan. Pertanyaan pemantik. Dan tentunya pertanyaan itu harus teman-teman jawab sesuai dengan karakter yang sudah ditentukan dalam setiap pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu diantaranya adalah terkait dengan apa yang melatar belakangi Anda memilih menjadi seorang pengajar praktik. Nah, teman-teman harus menyampaikan apa sih latar belakangnya. Dan kata kunci yang terpenting adalah teman-teman mau berbagi. Berbagi apa saja. Nah, ketika teman-teman ingin berbagi, tentu ada latar belakang sebagai seorang apa teman-teman ini. Prestasi apa yang akan dibagi. Pengalaman apa yang akan dibagi. Nah, pada pertanyaan ini, teman-teman bisa menyampaikan bahwa jejak langkah prestasi teman-teman misalnya sebagai guru prestasi tahun 2015, sebagai seorang narasumber tingkat kota ataupun nasional, sebagai seorang guru yang mampu mencetak prestasi peserta didiknya, ataupun setiap prestasi kinerja teman-teman. Bukan berarti prestasi itu harus dihargai dengan bukan hanya prestasi itu yang hanya dihargai dengan piala ataupun piagam penghargaan, namun prestasi kinerja itu juga terkait dengan bagaimana upaya teman-teman untuk menembus kebuntuan akar permasalahan yang terjadi di sekolah, misalnya terkait dengan kasus-kasus anak didik, dan teman-teman bisa menyelesaikan dengan baik. Dan tentunya koordinasi dengan teman yang lain itu amat dibutuhkan. Nah, pengalaman itu yang menjadi dasar bahwa apa yang melatar belakangi Anda memilih menjadi seorang pengajar praktik. Selanjutnya, atas beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan berdasarkan pertanyaan pemantik yang harus dijawab secara deskriptif oleh calon pengajar praktik, maka sesi selanjutnya adalah pengumuman. Apakah teman-teman ini lolos untuk melangkah ke tahap selanjutnya atau teman-teman cukup di sini saja? Nah, ini ada saatnya teman-teman harus tetap rutin untuk cek SIM PKB. Ketika teman-teman dinyatakan lulus, maka ada dua hal yang perlu dipersiapkan, yaitu terkait dengan perencanaan RPP
Dan selanjutnya adalah perencanaan wawancara. RPP yang dirujuk adalah RPP yang akan dipraktikkan pada saat seleksi, wawancara, dan presentasi kegiatan pembelajaran. RPP tersebut harus diunggah di laman Merdeka Mengajar dan pada Ayo Guru Berbagi. Nah, dari situ nanti asesor akan melihat perencanaan kita dan akan mampu menentukan dan mendapatkan gambaran sebenarnya kegiatan pembelajaran yang bagaimanakah yang akan teman-teman praktikkan pada saat on. Nah, selanjutnya setelah teman-teman nanti mempraktikkan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut di depan asesor, dan tentunya pada saat praktik tersebut perlu ditunjang dengan media. Media pembelajaran mohon untuk membuat sendiri, bukan media pembelajaran yang ada di toko. Asesor akan menilai kreativitas teman-teman dan kemampuan, kecakapan teman-teman dalam mengelola kelas pembelajaran. Meskipun di depan teman-teman itu tidak ada peserta didik. Dan pada saat on itu ada waktu yang harus dicukupi dan teman-teman tidak boleh melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Setelah on praktik pembelajaran, maka teman-teman akan diajak untuk wawancara. Tentu hal ini akan di cross-check sama asesor, apakah memang benar teman-teman itu aktif dan aktif berbagi di sekolah dan memang layak dipilih untuk menjadi seorang pengajar praktik. Nah, selanjutnya ada beberapa kasus yang perlu didiskusikan dan ditanyakan oleh asesor terkait bagaimana cara teman-teman ini untuk mengatasi berbagai kasus. Kasus diantaranya terkait dengan kenakalan peserta didik ataupun terkait dengan kerjasama teman-teman dengan teman sejawat lainnya. Teman-teman hendaknya bisa menjawab dengan diplomatis dan apa adanya dan tidak mengada-ada. Dan tentunya gunakanlah bahasa yang santun, bahasa yang runtut, bahasa yang mudah dimengerti oleh asesor. Selanjutnya adalah teman-teman ketika pelaksanaan pembelajaran ataupun saat wawancara, teman-teman ini difasilitasi dalam online. Ketika online, tidak boleh ada orang lain di tempat tersebut ataupun direkam, karena tidak diperkenankan pada saat praktik ataupun wawancara untuk merekam proses kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya adalah teman-teman tinggal menunggu pengumuman yang kedua, yaitu apakah teman-teman ini sudah lolos untuk tahap kedua, selanjutnya akan masuk ke langkah pembekalan. Nah, ini teman-teman yang sudah lolos untuk tahap kedua, maka teman-teman layak untuk masuk ke pembekalan calon pengajar praktik selama 15 hari. Nah, pada saat pembekalan ini, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman? Yang pertama adalah pretest. Pretest ini terkait dengan bagaimana penerapan IKM yang sudah teman-teman pahami ataupun belum pahami terkait dengan kurikulum merdeka dan beberapa kasus-kasus yang harus ditemukan jawabannya dan bisa diatasi berbagai permasalahan tersebut dengan tidak merugikan berbagai pihak. Selanjutnya, pada saat pembekalan ini ada 10 modul yang harus diselesaikan.
10 modul yang diselesaikan ini bukan diselesaikan seorang diri, namun ada beberapa tim kerja kelompok. Kerja kelompok ini akan bertukar dengan pasangan dari berbagai sesi. Mungkin hari pertama kelompok si A, kelompok B hari kedua, kelompok C hari ketiga, dan seterusnya. Dan tentu bukan hanya kerja kelompok yang harus diselesaikan, namun ada tugas mandiri yang harus diselesaikan. Dan tentunya teman-teman harus terlibat aktif di dalamnya, terutama terkait dengan penyampaian pikiran, perasaan, dan visi ke depan pada saat VCON. Pada saat VCON, ada kelas instruktur, ada kelas dengan fasilitator, dan tentunya ada kelas juga antar anggota atau peserta yang pada saat itu dikatakan sebagai calon pengajar praktik. Dan teman-teman harus menguasai bagaimana cara penggunaan laptop, penggunaan LMS, ataupun menguasai fitur-fitur untuk perekaman video. Karena dalam hal ini juga ada beberapa video yang akan dibuat oleh teman-teman dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan harus diupload di LMS yang sudah disediakan. Nah, ini ada beberapa contoh. Ini coaching klinik adalah praktek bagaimana cara pembinaan seorang kepala sekolah kepada guru ketika kepala sekolah itu melakukan supervisi kepada guru. Dan tentunya ketika coaching klinik ini bukan mencari kesalahan seorang guru, tapi berawal dari guru tersebut memiliki permasalahan, selanjutnya didiskusikan dengan kepala sekolah dan guru tersebut sendiri yang mampu menyelesaikan dan menemukan jawaban atas permasalahan yang sudah dia alami. Nah, ini teman-teman ada beberapa hal yang tentu ilmu baru bagi teman-teman yang memang belum mengetahui terkait dengan ice breaking. Ice breaking ataupun pretest awal ataupun post-test yang akan disampaikan oleh instruktur ataupun fasilitator, diantaranya adalah pemanfaatan Padlet. Nah, ini teman-teman gambaran, ada teamwork ya, ada saatnya teman-teman menjadi seorang kepala sekolah dan teman-teman yang lain sebagai seorang guru dan saling bertukar peran. Dan tentunya ini adalah praktik coaching klinik. Bagaimana cara pembinaan ataupun cara berkomunikasi dengan teman sejawat ketika menemukan beberapa permasalahan, dan ini adalah contoh kelas untuk praktik coaching klinik tersebut. Nah, tentunya teman-teman, akhir dari kegiatan tersebut adalah diakhiri dengan post-test. Dan tentunya hasil pretest dan post-test ada perbedaan. Ketika pretest masih belum bisa mengerti katakanlah 50%, tentu harapannya adalah post-test bisa lebih dari 50%. Karena itu terkait dengan apakah teman-teman ini mampu menyerap ilmu pada saat pembekalan ataupun tidak. Dan ini adalah salah satu penentu dari kelulusan teman-teman sebagai calon pengajar praktik untuk menjadi pengajar praktik. Nah, ini teman-teman pengumumannya. Kalau lolos, berarti teman-teman akan mengabdi dan bekerja sebagai pengajar praktik sesuai dengan bulan yang dirujuk. Nah, ini selanjutnya adalah teman-teman akan bertugas selama 6 bulan ke depan. Bagaimana cara bertugas 6 bulan ke depan?
setiap bulan teman-teman akan berkunjung ke sekolah calon guru penggerak. Calon guru penggerak ini adalah seorang guru yang sudah mengikuti kelas di LMS yang dibina oleh fasilitator, juga instruktur, juga diikuti oleh pengajar praktik di dalamnya. Dan pengajar praktik tersebut adalah menilai keberadaan calon guru penggerak tersebut, apakah calon guru penggerak tersebut sudah memiliki pengetahuan seperti pada saat Vkon di LMS atau ada hambatan-hambatan yang perlu dikomunikasikan dengan pengajar praktik. Pengajar praktik adalah pendamping calon guru penggerak. Pengajar praktik adalah juga seorang penilai guru penggerak. Begitu juga dengan fasilitator yang mengelola kegiatan pembelajaran secara online. Nah, ini beberapa dokumentasi ataupun laporan-laporan dari pendampingan individu yang dilakukan oleh pengajar praktik kepada calon guru penggerak. Akhirnya, teman-teman, hal yang terakhir dilakukan adalah kelas lokakarya. Lokakarya ini adalah hasil belajar yang dilakukan oleh calon guru penggerak selama 6 bulan. Dan ini diikuti oleh semua kelas dalam satu kota tersebut. Dan tentunya ada kelas berbagi dan ada kelas pameran. Ada 2 hari untuk kegiatan lokakarya terakhir. Nah, ini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan tetap semangat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.